datang kita Eileen. Aduh kesini lagi. Iya teh, kemarin udah bawa Iya. kedua tuh. Iya. Kan kemarin kan tadinya ditawarin yang Indian teh. Ini kan inden Ini gitu. yang Indian kemarin. Iya yang inden kan ada 4 warna, sekarang nambah 1 warna merah. Cuman satu-satunya kita ambil langsung diangkut sama Bapak Aher. Tadi pagi. Bener-bener wah. Ini emang lagi laku banget sih, Pak. Padahal Pak Aher tuh udah ya, maksudnya orang tua. Iya. Di sepeda. Iya, Terus betul. kalau merah kan itu mencolok banget ya. Maksudnya kalau dari jauh kan kelihatan warnanya gitu. Tuh, jadi kayak Tapi lebih nggak keren. malu gitu. Maksudnya kan kita yang harus lebih muda kan Betul. lebih berani pakai warna-warna terang, warna-warna yang Merah, berani gitu ya. ya. Emang kalau sepeda itu kan identiknya kan anak muda. Ya. Maksudnya bukan. Saya itu udah tua teh. 50. Tapi begitu saya bandingin sama yang bensin, Ya. di rumah ada bensin, saya udah langsung pakai yang ini terus. Iya. Tadinya gini, saya pilih warna hitam, Tuh. kan biar unisex ya, saya istri, terus yang perempuan saya juga kalau pakai masih aman gitu kan. Ternyata bener begitu dipakai sama saya, itu sering pakai. Sering. Jadi kalau misalnya kita pakai warna-warna yang identik dengan warna perempuan bisa kayak gini kan, Ya. saya pasti malu. Cuman ibunya yang bisa pakai. Bagus banget ya. Tapi karena itu jadi aman, maksudnya. Ya. Cuman ini cakep banget ini. Ini warna hijau bunglonnya. Kalau yang ini kan banyak dong. Ya? Iya. Nah ini udah ada sistem anti malingnya. Bener-bener sensitif Pak. Ketika dipegang dia bakalan bersuara. Iya. Ini seharusnya kita punya yang ini loh. Iya. Karena ini kalau di rumah, kenapa kita dulu sempat ambil 52? Karena begitu 52 ada di rumah, itu kucing kabur. Karena bersuara. Ada sistem anti pencuriannya. Jadi gara-gara si sepeda, ya. Si motornya itu ikut-ikutan aman. Jadi si kucing kayak udah tahu kalau misalnya dia duduk di jok pasti bunyi. Jadi dulu kan kita pakai motor anti kucingnya tuh banyak banget. Ternyata cuma ditampilin aja di sebelahnya. Betul. Jadi apalagi yang ini nih. Boleh cobain nggak teh? Boleh Bapak di test drive ya. Bapak bisa nyobain sepuasnya ya. Nanti siapa tahu kan kalau udah nyobain, jangankan GF52, pulang-pulang bawa 80 juga bisa ya Pak ya. Upgrade ini harus. Nih, ini kunci remote sama kartu NFC-nya saya simpan di sini. Oh, udah ada NFC? Ada Bapak, nanti coba dicobain sama Bapak. Kita nggak ada NFC-nya. Nah sekarang, ayo kita beli lagi Bapaknya langsung datang. Waduh, BYD lagi ya Pak. Coba dicobain Bapak. Cobain ya Teh. Boleh di test drive. Kirain tuh udah siap-siap kalau berat gitu, maksudnya saya udah nahan. Ternyata bobot gede tapi ringan. Ringan Bapak. Ini maksimal berapa nahan? Dia bisa nampung sampai 300 kg. Dengan penumpang ya? Dengan penumpangnya. Hampir mirip dengan yang punya saya 52 ya? Tuh. Padahal ini lebih gede gitu, maksudnya kan lebih berat ya. Harusnya kan ya dia lebih penumpangnya jadi korbanin gitu, maksudnya gak boleh 150 berdua gitu. Bisa. Bisa. Ya mending ini ya tuh. Ya tuh sok Bapak, aduh payment nih udah gatel tangan pengen payment. Iya ini pengen tiba-tiba kayak lagi tanda tangan. Iya tiba-tiba aja ya Pak. Sistem lihat ini aja udah beda banget. Karena kalau yang sebelumnya 52 itu kan kotak ya. Ini agak panjang. Windshield-nya juga gede banget. Oh ini memang buat touring ya kesannya ya? Iya. Gede, jadi kayak lebih gahar gitu Pak ya. Crossbar juga kan udah ada. Ada crossbar. Ya. Jadi itu memang gagah banget. Iya. Oke kita cobain. Boleh Bapak di test drive. Enteng banget. Kayak nggak kerasa bawa sepeda. Ini manuvernya juga enak sih. Ya berasa kalau kita bawa berang ya. Bobotnya gede gitu. Ini kayak ringan. Terus gak kagok walaupun kecepatan rendah. Karena kayak ada keseimbangannya di sini. Oke kita stop aja dulu dah. Ingin ngobrolin yang ini. Cuman kayaknya ini lebih licin daripada yang lebih licin. Oke ini seperti yang terlihat ada skuter, ada stiker, terus tipenya 80L, terus emblemnya juga cantik banget, ultimate. Nah nih
S100 ya. Dulu yang punya kita itu emblemnya cuma KLG aja, Kylin. Ini udah kayak mobil, udah kayak motor. Jadi kalau warnanya tadi dibilang kayak warna yang bisa berubah warna dari depan. Ini kan depannya hijau, tiba-tiba gradasi ungu. Terus ini TG Kylin. Ini lebih proper banget, maksudnya cantik kalau dari stiker-stikernya. Dulu kita waktu pertama ambil di bulan Oktober, ada yang seri 80L itu warna hitam, tapi corak stikernya rame banget. Depan, belakang, samping. Kita sampai sempet idean kalau pakai jadi yang ini kita mau kretek aja, mau copot. Tapi ini udah cakep banget, minimalis ya. Terus jadi pesan dahamnya itu gak ketutup sama si stiker-stiker yang terlalu berwarna gitu. Ini minimal banget. Lampu juga kalau misalnya kita lihatnya juga sudah bisa. Nah, di belakang juga ada. Terus juga oh sama kayak ya 52 sama ini lampunya jadi bisa diganti untuk bohlamnya sama. Terus ini bedanya crossbar. Ini dari depan pertama kali kita lihat ini pasti yang jadi highlightnya karena crossbarnya kelihatan kokoh. Jadi kalau misalnya kita pernah injek di sebagian ini kuat, apalagi sekarang ada penahan. Jadi kesan kokoh, kesan rigid itu jadi lebih kuat kalau di seri 80L. Nah, ini bannya juga R11 90-90 sama, cuman kalau belakang itu ring 10. Jadi depan lebih gede daripada yang belakang. Kalau depan lebih gede, berarti lebih gagah, lebih kuat nopang. Nah, bedanya dengan yang 52, dulu tuh baterai kita kan belum lithium. Ini udah lithium, dan posisi baterainya nggak di bawah lagi, dia udah ada di bagasi. Jadi kalau misalnya kita lihat, ini plastik. Tapi walaupun plastik, dia masih bisa nopang kalau ada misalnya nih barang atau misalnya kita bawa anak buat ikut serta, ini masih kuat, masih kokoh. Terus kita lihat di sini ini kuncinya udah pakai NFC. Kita di 52 belum ada NFC. Ini versi upgrade, jadi beda banget. Jadi kuncinya bahkan lebih gede daripada 52, hampir sama dengan kunci BYD. Tiba-tiba baterainya juga bagus ini. Dan kita tinggal NFC-nya langsung arahin ke layar. Ini layarnya juga lebih gede. Cuman kalau misalnya kita boleh koreksi dikit ya, ini windshield-nya karena saya sebelumnya pakai 52 lebih kecil. Ini windshield-nya jadi gede banget. Dan windshield-nya itu nempel di body, bukan nempel di stang. Kalau nempel di stang, ketika kita belok, windshield-nya itu memang nutupin di layar kita, displaynya. Jadi masih lebih gelap gitu. Jadi MID-nya masih kelihatan. Ini karena di body, ketika kita belok, ini jadi kehilangan pelindung, penutup cahayanya juga jadi berkurang. Terus kalau kita bawa, kadang-kadang kita masih kagok ini masih lurus, padahal kita stangnya udah berbelok. Tapi itu minor, tak terlalu berasa yang mengganggu. Jadi masih aman-aman saja. Dan lihat ini kolong dari bagian bagasi depan. Ini dalam banget. Dan emang tipikal-tipikalnya Thailand itu ini dalam. Dan bedanya ini ada kali lagi ini colokan, colok handphone, dan yang ini adalah perbedaan nyata dari baterainya. Jadi dulu baterainya itu ada di sini untuk tipe-tipe yang di bawahnya. Ini sekarang ada di atas. Jadi secara perbedaan nyatanya adalah ketika kita melintasi daerah yang banjir, dulu itu karena lokasinya ada di bawah, colokan, kita agak khawatir ya. Ini udah diproporsikan di lokasi yang lebih aman, yaitu di atas. Jadi kalau misalnya kita ngecas, baterainya itu colokannya ditaruh di atas, bukan di bawah lagi.
Karena memang baterainya bukan di sini. Padahal baterainya ada di dalam, tapi colokannya di situ. Jadi ada urutannya sampai ke bagian bagasinya. Ada MCB jelas, sama seperti styling yang lain. Terus, dan ini dia nih. Ini adalah tipe yang basic. Ini baterainya lithium. Jadi 48 volt, 24 ampere. Kalau yang tipe yang Pro itu udah 60 volt. Jadi warnanya juga sengaja dibedain warna hitam. Ukurannya lebih besar yang Pro, dan ini lihat ada kompartemen. Jadi kalau misalnya di Cina itu baterainya itu sebesar ini. Jadi tidak ada kompartemen lagi. Ini hanya untuk menahan si baterainya. Jadi kalau kita lepas, jelas karena lithium lebih ringan. Untuk yang tipe Pro, karena lebih gede, itu lebih berat lagi. Jadi kalau di balik jok ini, kita dapatkan ruang bagasi yang lebih kecil sebenarnya. Karena kalau yang sebelumnya yang tipe 528 liter, ini paling kita taruh jas hujan, helm kayaknya nggak bisa masuk deh. Atau misalnya peralatan-peralatan yang kecil masih bisa masuk di sini. Ini udah adapternya ini. Dan yang membedakan dengan tipe GF52 dengan tipe yang ini adalah nanti kita bisa lihat selain kapasitas baterai ya, jelas ya. Jadi, wah, kita nggak tahu nih cara memasang yang proper di tipe yang ini. Tapi kita abaikan saja. Jadi kalau misalnya ini si dinamonya masih sama yang paling tinggi di Tiling 1000 watt. Dan perbedaannya yang paling ketara di tipe yang di bawahnya ini adalah tipe yang tertinggi dari Tiling. Kalau yang di tipe 52 hanya ada 3 settingan untuk shock belakang. Ini ada 5. Jadi memang ini peruntukannya bisa buat boncengan. Jadi dia bisa ngayun atau dia bisa dibikin berat sesuai dengan medan maupun bobot yang kita bawa. Jadi ini kosongan 150 kg, numpang berdua tambah 150 gram, jadi total 300 kg itu masih bisa disokong dengan baik. Terus untuk sudut kemiringan, karena 1000 watt juga dinamonya, ini juga direkomendasikan di 12 derajat. Kalau kita udah pernah coba di 15 itu juga masih bisa nanjak untuk satu orang. 18 juga sempat kita bawa, itu juga masih kuat. Kalau berdua, karena bobotnya lebih berat, biasanya dia akan menyesuaikan dengan kemampuan atau bobot yang dibawa. Ini standar sampingnya sekarang lebih menarik karena posisinya lebih mudah dicapai oleh kaki. Kalau yang GF52 itu agak di belakang, jadi kita suka mencari-cari standar samping. Ini udah di tengah, udah kelihatan banget. Dan dia cerewet, sensitif banget alarmnya. Itu bagus, jadi kalau misalnya di rumah banyak kucing, kucing bakalan kapok ketemu ini karena dia bakalan sering-sering dengar suara alarmnya. Dan untuk standar gandanya juga sama. Dan satu lagi, yang membedakan adalah ini nggak ada rantai. Di tipe GF52 itu ada rantai. Biasanya kalau kita cuci, ini gearnya, itu ada rantai harusnya. Cuman karena pihak Tiling 80 itu mendengarkan saran dari penggunanya, kalau bisa dilepas dong rantainya biar kelihatan motor banget. Akhirnya kalau kita pakai atau beli unit yang sekarang, ini nggak ada rantai, tapi pembeli masih dapat haknya untuk mendapatkan rantainya. Jadi tinggal dikomunikasikan dengan pihak sales. Cuman karena nggak ada rantai, satu-satunya alasan kita bahwa ini bukan motor tapi sepeda, ya ini adalah goresan, masih berfungsi, masih ada. Jadi bukan tempelan, itu memang benar-benar sepeda. Walaupun bodinya mencurigakan lah, segede motor gitu. Cuman ya itu, ini jadi lebih menarik karena kalau dilihat dari bobot ukurannya memang lebih besar dari tipe yang punya saya 52. Ini 80L, jadi memang tipe yang digadang-gadang menjadi pembunuh Overo. Sensitif sekali. Jadi sering-sering kita
pegang kuncinya. Dan kuncinya enak sih, jadi bisa kita sesuaikan. Ini yang tadi kita sebut, ada adapternya untuk long range lithium battery. Jadi memang yang ini adalah lithium, jadi lebih bagus daripada sebelumnya. Terus nanti kita masih punya hak untuk pedalnya, bahwa ini adalah sepeda, jadi ini harus dibawa terus. Ini penanda bahwa kita bawa sepeda, bukan motor. Sekali lagi selamat untuk Tiling, ini keren banget. Jadi kalau kita bawa gagah. Dan tadi juga di awal saya sebut Aher yang sepuh, mantan gubernur Jawa Barat saja masih berani warna merah. Kita yang lebih muda harusnya jangan takut-takut beli sepeda listrik, beli sepeda yang gagah, yang kelihatan sekilas seperti motor, karena terlihat bobotnya berat, padahal ternyata masih ringan. Dan dia galak karena ada crossbar. Jadi ini sangat menarik buat anak muda ya. Ya jangankan anak muda, yang tua aja doyan. Benar kan? Jadi kalau misalnya kita mau langsung cobain, sama seperti Tiling. Jadi ketika P, kita tinggal tekan, udah. Dan ini yang bedanya, dia langsung modenya mode 2. Nggak tahu nih kenapa nggak mode 1. Jadi langsung mode 2. Jadi ada 3 mode ya, mode 1, 2, 3. Jadi sekarang perbedaannya di display adalah ini ada persentase, bukan bar lagi. Jadi diperkuat dengan bar dan persentase baterai. Trip, odo masih ada, Tiling juga masih ada. Warnanya juga sekarang dibedakan, hijau dan warna merah. Kalau yang sebelumnya warnanya senada. Ini ingin ngasih tahu bahwa ini berbeda dengan seri sebelumnya. Dan yang beda adalah tenaga mundurnya instan banget. Kita cobain ya. Instan, gampang, ringan, cepet. Mundur tuh nggak perlu. Ini cuman kita lihat dari spionnya. Spionnya juga kita lihat. Ini gagah, semodel dengan tampilan motor atau sepeda si Tiling ini. Jadi ini juga udah termasuk cakep, ada chrome juga. Semakin menguatkan kesan bahwa ini adalah sepeda listrik yang gagah dan pas buat anak muda. Dan bahkan untuk semua usia. Jangan lupa klik subscribe, like, share kalau misalnya membantu biar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih. Bye.